Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 17 menegaskan bahwa ia akan menggenapi hukum Taurat. Namun dalam surat-surat Paulus malah membatalkan hukum Taurat. Ada sementara ahli seperti Robert Eisenman yang mengajukan argumen bahwa naskah-naskah Laut Mati menunjukkan adanya kontradiksi di antara jemaat Kristen-Kristen mula, khususnya antara Yakobus dan Paulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID setelah sebulan lamanya ngilang ya. Oke, saya tahu jika topik yang akan kita bahas kali ini sangat begitu sensitif dan riskan ya. Tapi coba simak dahulu. Jadi sebenarnya kenapa video ini dibuat adalah awalnya kita ingin membahas mengenai kontroversi sosok Paulus yang muncul dalam beberapa kitab-kitab para ulama, termasuk dalam kitab-kitab tafsir seperti itu ya. Nah, jadi ada bagian di mana penjelasan singkat ya mengenai profil Paulus tersebut yang kemudian sedikit dilengkapi dengan pandangan sarjana barat mengenai sosok Paulus. Nah, gunanya untuk memberikan bandingan bagaimana sarjana barat dan sarjana muslim memandang sosok Paulus tersebut. Nah, jadi lagi asik-asik riset ya, membaca, kemudian menulis, ternyata tidak disadari materinya sudah begitu panjang. Sehingga daripada videonya berdurasi setengah jam, oke ya udahlah, kita jadikan satu video khusus saja seperti itu. Maka jadilah video ini. Dan ternyata teman-teman masih juga panjang. Jadinya video ini terbagi lagi menjadi dua part, dan pada bagian ini kita akan sedikit membahas profil Paulus dan sedikit pengantar untuk memahami kenapa sarjana barat menuduh Paulus sebagai pendiri agama Kristen seperti itu. Jadi dengan kata lain, video ini dibuat karena insiden ketidaksengajaan. Ya, walaupun begitu saya berusaha di video ini atas bantuan dari Allah untuk dapat menyampaikan materi dengan sebaik mungkin, ilmiah dan bijak seperti itu, supaya tidak ada teman-teman Nasrani yang tersinggung. Dan buat Anda yang awam mungkin video ini agak riskan ya. Namun buat para mahasiswa teologi tentunya video ini akan memberikan sedikit banyak wawasan untuk memahami perkembangan kajian teologi dan apologet dalam upaya riset, skripsi, jurnal maupun tesisnya. Karena tentu video ini disajikan dengan cukup akademis dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk materi video ini sebelumnya sudah saya posting di website kita www.rabbanians.id. Buat teman-teman yang mau membacanya dalam bentuk versi artikel, bisa berkunjung ke websitenya atau klik link yang ada di deskripsi video atau di komentar tersemat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini agar terus berkembang, baik via website Saweria maupun kitabisa.com. Adapun buat teman-teman penonton sekalian yang mau ikut berpartisipasi, dapat langsung klik link kitabisa.com di bawah kolom deskripsi video atau yang ada di kolom komentar tersemat. Dan juga jangan lupa untuk mengisi kolom doanya dengan harapan, cita-cita, unek-uneknya dan lain sebagainya untuk channel ini ke depannya. Pesan teman-teman sangat berarti bagi saya sebagai bentuk support sekaligus semangat dan obat mental dan jiwa seperti itu. Jadi walaupun di kolom komentar banyak komentar hujatan, namun komentar dan pesan-pesan positif teman-teman menjadi dukungan buat saya agar terus berkarya seperti itu. Nah teman-teman, Paulus atau nama aslinya Saulus dari Tarsus ini merupakan tokoh sentral penting bagi iman Kristiani. Dalam Roma pasal 11 ayat 13, ia mengklaim diri sebagai apostel atau rasul atau utusan untuk kalangan non-Yahudi. Nah, klaim kerasulan Paulus sendiri bukan ujuk-ujuk klaim pribadi semata. Dalam Kisah Para Rasul, yakni salah satu bagian dari kitab Bible, atau kita familiarnya dalam Al-Quran sama seperti istilah surat gitu ya, surah gitu. Nah, pada Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-9 menyebutkan bahwa yang mengangkat Paulus sebagai rasul adalah Yesus sendiri. Nah, namun di waktu yang sama ketika itu Yesus sudah disalibkan, sehingga Yesus yang menemui Paulus ini yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul ini merupakan Yesus yang wujud non-fisik dalam kondisi kuasi mistis atau istilahnya dalam kondisi luar biasa, kondisi gaib supranatural seperti itu istilahnya ya. Dikarenakan selama Yesus masih hidup, Paulus tidak pernah menemui Yesus secara langsung. Namun pertanyaannya mungkin, siapakah yang menulis cerita pengangkatan Paulus sebagai rasul pada Kisah Para Rasul ini? Mengenai soal siapa penulis manuskrip Kisah Para Rasul itu masih diperdebatkan dalam diskusi kekristenan. Adapun kandidat yang paling kuat diyakini sebagai Lukas sebagai penulisnya, yang mana ia juga sekaligus rekan kerjanya Paulus. Nah, sebab kenapa Paulus ini disebut rasul bagi non-Yahudi atau rasul untuk non-Yahudi adalah, pertama, dikarenakan sebelum kerasulan Paulus, pengikut Yesus umumnya dari kalangan bangsa Yahudi yang kemudian beriman kepada Yesus. Nah, kedua, karena ialah misionaris Kristen pertama yang menyebarkan kekristenan kepada orang-orang non-Yahudi. Nah,
Nah, di mana awalnya Paulus dan Barnabas itu mewartakan iman Kristiani di Antiokhia, dan banyak kalangan non-Yahudi yang kemudian ingin beriman kepada Yesus seperti itu. Jadi mereka mencoba menyebarkan ajaran Yesus di luar komunitas Yahudi ketika itu. Nah, ini kemudian menimbulkan konflik dari kalangan Kristiani komunitas Yahudi ya, Kristiani dari kalangan yang berlatar belakang bangsa Yahudi, khususnya para tetua-tetua dan murid-murid Yesus yang lainnya. Karena begini teman-teman, kekristenan awalnya berakar pada ajaran keyahudian. Nah, orang-orang Kristen awal juga orang-orang Yahudi yang juga tetap mematuhi hukum-hukum Taurat dan hukum-hukum halakha Yahudi atau hukum-hukum tidak tertulis untuk bangsa Yahudi seperti itu. Nah, masalahnya sepanjang abad sejak awal keyahudian muncul, hukum-hukum Taurat dan halakha hanya diperuntukkan kepada umat Yahudi, yaitu contohnya seperti hukum sunat, pantangan makanan, dan lain sebagainya. Jadi kemudian timbul pertanyaan, apakah orang-orang non-Yahudi yang baru beriman kepada Yesus harus mematuhi hukum-hukum ini atau tidak? Kan seperti itu. Nah, akhirnya dibuatkanlah sebuah muktamar atau istilahnya konsili, yakni konsili pertama dalam sejarah kekristenan, yakni konsili Yerusalem pada tahun 49 Masehi. Nah, singkat ceritanya teman-teman, sebagaimana yang diceritakan dalam buku-buku Kristiani tentunya, bahwa dari muktamar inilah kemudian diputuskan bahwa hukum sunat tidak diwajibkan lagi. Dan hingga sekarang umat Kristiani memahami bahwa sunat yang sebelumnya diwajibkan dalam kitab Taurat, maka kini bukan suatu kewajiban lagi bagi mereka. Hal ini dikarenakan Paulus berkata pada surat Galatia pasal 5 ayat 2-4, "Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu." Dan tidak hanya hukum sunat teman-teman, hukum pantangan makanan yang disebutkan dalam Taurat juga dihapuskan. Dan Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat telah dibatalkan sebagaimana yang ditegaskan oleh Paulus dalam surat Galatia pasal 2 ayat 16 seperti itu. Hal ini juga disebutkan dalam surat Paulus pada Efesus pasal 2 ayat 15 bahwa semua hukum Taurat itu telah dibatalkan. Berbunyi, sebab dengan matinya sebagai manusia, yakni Yesus, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Sehingga di sini dapat ditarik kesimpulan pemahaman bahwa dalam pandangan doktrin Kristiani, Tuhan tidak lagi menghukumi manusia atas dasar amal ibadahnya, yakni apakah ia disunat atau tidak, pantang atau tidak, dan lain sebagainya seperti itu. Melainkan apakah mereka percaya akan Yesus atau tidak. Nah, ini juga sebagaimana yang mereka pahami dalam Yohanes pasal 3 ayat 18, bahwa hanya ada satu dosa yang akan dihukum di akhir zaman, yaitu dosa tidak percaya kepada Yesus. Nah, pandangan teologi seperti ini agaknya kontradiksi atau bertabrakan dengan sabda Yesus sendiri, itu karena Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 17 menegaskan bahwa ia akan menggenapi hukum Taurat. Namun dalam surat-surat Paulus malah membatalkan hukum Taurat seperti itu. Hal ini memang terlihat saling bertabrakan. Namun Santo Thomas Aquinas memberikan penjelasan bahwa yang dibatalkan itu adalah hukum seremonial dan hukum yudisialnya saja. Nah, apa itu hukum seremonial dan hukum yudisial? Jadi hukum seremonial itu adalah hukum ritual-ritual seremoni seperti ibadah kurban, sunat, pantang makanan, aturan pakaian, dan lain sebagainya. Serta hukum yudisial itu seperti hukuman untuk para pemaksiat seperti penzina, pemabuk, pencuri, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, dalam Taurat itu ada hukum untuk para penzina itu dengan dirajam. Hal ini sama seperti dalam agama Islam bahwa penzina dalam kasus tertentu akan dirajam seperti itu. Nah, adapun yang digenapkan oleh Yesus adalah hukum moralnya seperti itu. Walaupun alasan Santo Thomas Aquinas terdengar begitu apologis, nah pada era Kristen awal, teman-teman, ada umat Kristen Yahudi yang menolak konsep teologinya Paulus ini dan tetap ingin mempertahankan hukum-hukum Taurat. Nah, mereka ini adalah kelompok yang disebut dengan Ebionit, yang juga dikenal dengan Kristen Yahudi atau Yahudim Notzrim. Nah, Ebionit sendiri merupakan komunitas Kristen awal yang tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, melainkan hanya sebagai manusia pilihan Tuhan, serta menolak surat-surat Paulus seperti itu. Nah, pemahaman teologi kekristenan yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan umumnya disebut dengan istilah adopsionisme, dan tentunya dicap sebagai sekte sesat oleh mayoritas Kristen yang menganut ajaran hipostasis. Nah, apa itu hipostasis? Hipostasis ini adalah sebutan kepada haluan Kristen yang mempercayai status inkarnasi Tuhan dan Yesus sebagai jelmaan Tuhan di bumi seperti itu. Nah, Ferdinand Siebaur, siapa ini? Yakni seorang tokoh teolog Protestan dan sarjana Perjanjian Baru yang berasal dari Jerman. Nah, dalam tesisnya berjudul
Paulus der Apostel Yesus Christi pada tahun 1845, yakni pertengahan abad ke-19, ia berargumen bahwa awal mula polemik perpecahan dalam tubuh kekristenan adalah polemik antara gereja Yerusalem yang dipimpin oleh Yakobus dan Petrus, yang mana mereka ini mempertahankan hukum-hukum Taurat, dengan gereja hasil kerja misi Paulus. Nah, menurutnya konflik ini tampak cukup jelas dalam surat Paulus seperti Galatia dan Korintus, seperti itu. Diskusi tentang topik ini tampaknya lebih semarak lagi ketika ditemukannya The Dead Sea Scroll atau naskah Laut Mati di Qumran pada tahun 1947. Ada sementara ahli seperti Robert Eisenman yang mengajukan argumen bahwa naskah-naskah Laut Mati menunjukkan adanya kontradiksi di antara jemaat Kristen-Kristen mula, khususnya antara Yakobus dan Paulus. Nah, dalam hal ini Yakobus diidentifikasikan sebagai guru kebenaran dan Paulus sebagai sang pendusta, seperti itu. Nah, Eisenman juga menyuarakan pandangannya dalam beberapa bukunya, diantaranya The Dead Sea Scroll Uncovered tahun 1993 yang ditulis bersama Michael Weiss, kemudian James The Brothers of Jesus pada tahun 1997, dan juga The Dead Sea Scroll and the First Christian pada tahun 2004. Nah, salah satu implikasi dari pandangan Eisenman tersebut adalah munculnya tuduhan bahwa gereja mula-mula mengalami perpecahan antara aliran kekristenan antara Kristen Yudea atau Judeo-Christianity, yakni Kristen yang dianut oleh orang Yahudi, dengan kekristenan Paulus atau Kristen ala Paulus, seperti itu yang disebut dengan Pauline Christianity. Sehingga dari sini dapat dipahami bahwa ketika itu kekristenan telah terbagi. Ada yang menuhankan Yesus, ada juga yang tidak. Nah, ada yang mempertahankan hukum Taurat yang disebut dengan Kristen Yahudi atau Judaizers, serta pula ada Kristen yang berasaskan pada konsep teologinya Paulus atau Pauline Christianity dalam hal ini, ya. Walaupun umumnya umat Kristen tidak setuju dengan istilah Pauline Christianity atau Kristen ala Paulus tersebut, seperti itu. Nah, menurut Hans Liesmann, yakni seorang teolog Protestan Jerman, istilah Pauline Christianity atau kekristenan ala Paulus pertama kali digunakan pada abad ke-20 di antara para sarjana yang mengusulkan berbagai aliran pemikiran dalam kekristenan awal, dan di mana Paulus ini memiliki pengaruh yang kuat ketika itu. Nah, teman-teman, akhirnya fenomena ini berkembang kepada isu yang lebih serius lagi, yakni apakah Paulus telah benar-benar mengubah ajaran murni Yesus nih, dan apakah ia juga menggantikan ajaran-ajaran Yesus dengan ajaran-ajaran ala Paulus. Namun mengenai pembahasan isu ini akan kita bahas di episode berikutnya, mengingat lagi-lagi video ini sepertinya sudah kepanjangan. Nah, sambungan video berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana isu ini bisa muncul dari kalangan sarjana barat, bahkan yang mengejutkan adalah yang mengkritik Paulus adalah para cendekiawan Kristen sendiri, seperti itu. Jadi di episode berikutnya kita akan melacak bagaimana para sarjana barat dan cendekiawan Kristen bisa memunculkan gagasan yang sangat sensitif mengenai Paulus dan tentunya bikin tersinggung umat Kristen pada umumnya, yakni mengenai tuduhan Paulus sebagai pendiri agama Kristen atau juga Paulus sebagai pengubah agama Kristen, seperti itu. Nah, oleh karenanya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video terbaru dari channel ini untuk episode berikutnya. Nah, untuk video berikutnya mungkin akan diupload besok atau lusa karena masih dalam proses editing, seperti itu. Video ini saja setelah selesai direkam langsung diedit. Jadi teman-teman harap bersabar gitu ya. Adapun kalau videonya sudah jadi, nanti saya sertakan di kolom komentar atau di kolom deskripsi video. Kalau misalnya saya lupa untuk tulis di kolom komentar maupun di deskripsi video, silahkan cek langsung di beranda channel Rabbanians ID, seperti itu. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang video ini? Tentunya tulis di kolom komentar. Kalau misalnya ada hal yang tidak berkenan, boleh diberikan antitesisnya dan ya tentu menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, seperti itu. Dan buat Anda yang muslim, bisa lebih bijak lagi untuk berkomentar agar tidak menyinggung teman-teman kita yang non-muslim, seperti itu ya. Kalau kalian menyukai video ini dan memberikan sedikit banyak wawasan, jangan lupa untuk klik like dan juga share apabila perlu. Dan terima kasih telah menyaksikan. Saya Zulfan Afdillah, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.